Kalau begitu semuanya boleh berdiri, boleh tepuk tangan, kita mau nyanyi sama-sama. Yuk, kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang dan satu lagi bernyanyi Mari Kita Bersukaria. Semuanya harus semangat ya. Yuk, kita akan nyanyi sama-sama. Mari
sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Bisa? Kita lanjut tingkat kelima. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, kakak yakin semuanya pasti diikuti dari rumah, dan ketika nanti kita udah sama-sama kumpul di gereja, kakak yakin semuanya semakin bagus kitanya. Yuk kita mau menyanyi lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi Big or Small. Adik-adik sekolah minggu di KPS Marindal, apa kabar hari ini? Ya, kakak harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga dengan papa dan mama di rumah, serta keluarga yang lainnya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, ayo adik-adik semuanya kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat napas kehidupan, buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk mengikuti kebaktian online sekolah minggu. Bapa yang baik, pimpin kami, bimbinglah kami Tuhan, supaya kami bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang telah kami perbuat Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak-Mu.
Bapa yang baik, kami mau berdoa buat kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau yang selalu menyertai mereka, Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik semua sudah menyiapkan Alkitabnya? Ya, kita mau membaca Alkitab bersama-sama ya. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Ya, kakak ulangi. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Ayo, adik-adik, sudah dapat? Kita buka dan kita baca ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, supaya adik-adik mengerti lagi maksud dari ayat kita hari ini, mari bersama-sama kita perhatikan gambar berikut. Nah, adik-adik, kakak akan bercerita dulu ya tentang Naaman, seorang panglima Raja Aram. Ini gambarnya ya. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di seluruh tubuhnya. Istri Naaman menjadi bingung, tetapi ada seorang anak perempuan Israel, pelayan istri Naaman, mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Kemudian pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak mau menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali supaya sembuh. Tetapi Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan malah menyuruhnya mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba, para prajurit Naaman datang dan memberi saran kepada Naaman supaya Naaman mau menaati perintah Nabi Elisa. Naaman mendengarkan saran dari pelayan itu dan ia pun pergi ke sungai Yordan. Naaman tidak hanya mendengarkan saran, tetapi dia juga bersedia melakukannya. Ia mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Setelah Naaman mandi sebanyak 7 kali, penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan kisah tentang Naaman, ya. Naaman ini seorang panglima Raja Aram, ya, di mana dia berusaha, di mana dia sedang berjuang untuk mencari kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Penyakitnya itu adalah penyakit kusta, ya. Penyakit kusta itu merupakan sakit
yang terdapat di kulit, ya, terdapat pada kulit dengan luka karena terkelupas. Ya, jadi kalau misalnya tidak diobati, itu dapat menyebabkan kematian. Ya, jadi penyakit Naaman ini bukan penyakit yang biasa-biasa saja, tidak, tetapi termasuk penyakit yang berbahaya. Ya, nah, jadi karena kepercayaan Naaman, kemudian karena Naaman juga mau mendengarkan saran dari pelayan istrinya, ya, yang merupakan anak perempuan tadi, ya, yang ada di cerita tadi, akhirnya dia mau pergi ke Israel. Sebenarnya banyak di situ tantangan dari Naaman ini, ya. Mengapa? Karena dia mau tidak mau harus berobat atau harus rela disembuhkan oleh nabi yang merupakan berasal dari luar negerinya, ya. Artinya Naaman berobat ke negeri musuhnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, ada tantangan yang dihadapi Naaman, yaitu ia sempat dicurigai karena akan membuat kekacauan, ya, oleh Raja Israel. Itu ada, ya, di ayat yang ke-7. Kemudian yang ketiga, ketika Naaman ingin bertemu dengan Nabi Elisa, tapi apa yang dilakukan Nabi Elisa? Ia malah menyuruh suruhannya, ya, dan memberikan perintah supaya Naaman mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Ya, artinya di sini Naaman tidak bertemu langsung dengan Elisa. Padahal Naaman berharap bahwa dia akan disembuhkan secara spektakuler, ya, dibilang, ya. Istilahnya dia ingin dijamah oleh Elisa, Nabi Elisa, dan sembuh. Tetapi kenyataannya tidak, ya. Bahkan Nabi Elisa tidak menemui langsung Naaman. Dia malah menyuruh suruhannya dan hanya memberikan perintah supaya Naaman mau mandi 7 kali di Sungai Yordan. Nah, itu, ya, banyak sekali tantangan yang dihadapi Naaman. Tetapi ia serius untuk menjalankan itu. Dia serius, dia benar-benar, dia sungguh-sungguh untuk mau sembuh, disembuhkan, ya. Nah, saran tersebut itu berasal dari pelayan yang merupakan bawahan atau yang posisi atau kedudukannya lebih rendah daripada Naaman. Sementara Naaman kan mempunyai kedudukan yang tinggi, ya. Nah, jarang sekali biasanya kalau seorang yang mempunyai kedudukan tinggi mau mendengarkan saran dari bawahannya, ya. Tetapi Naaman mau mendengarkan, ya. Dia mendengarkan ini pertamanya dari istrinya. Istrinya inilah mendapatkan informasi dari pelayannya, ya, dan untungnya istrinya mau mendengarkan saran dari pelayannya. Karena apa? Karena istrinya juga berharap supaya Naaman cepat sembuh, ya. Nah, adik-adik, secara tidak langsung kita melihat bahwa seorang pelayan istri Naaman ini sudah menjadi berkat bagi keluarga Naaman, ya. Ia mengasihi tuannya. Tuannya adalah Naaman dan istrinya, ya. Dia mengasihi, dia menyayangi, dia juga menginginkan Naaman sembuh. Nah, walaupun dia merupakan musuh dari negeri Naaman, ya, tetapi dia mengasihi Naaman dan istrinya, ya. Nah, dari sini adik-adik kita belajar bahwa kita harus bersikap rendah hati dan biarlah apa yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, contohnya nih, ya, adik-adik di rumah ada tinggal bersama orang tua, ya. Nah, ketika orang tua kita sedang sakit, nah, hendaknya kita mau membantu pekerjaan mereka, mau meringankan pekerjaan mereka. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita, ya. Nah, hal-hal sederhana, contohnya mengingatkan orang tua kita untuk meminum obat, atau contohnya mengambilkan air minum. Nah, kemudian tidak hanya itu, kalau misalnya kita belum bisa melakukan pekerjaan itu, setidaknya kita menjaga sikap kita, ya. Menjaga sikap kita maksudnya tidak nakal atau tidak membuat orang tua kita marah,
Itu ya. Bayangkan kalau orang tua kita sudah sakit, kemudian kita membuat mereka marah. Ya, apa yang terjadi? Orang tua kita bukan makin sembuh, tetapi malah lama sembuhnya, ya kan? Nah, janganlah sampai hal itu terjadi. Jadi, adik-adik sekolah minggu, ingat ya, biarlah apa yang kita lakukan itu semuanya menjadi berkat untuk keluarga kita, ya. Nah, adik-adik, kalaupun kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lain yang dapat menolong orang tua kita, kita bisa mendoakan untuk kesembuhan orang-orang yang kita kasihi, ya, terutama untuk orang tua kita, ya, adik-adik. Nah, kakak harap tetaplah belajar dengan baik, kemudian membantu pekerjaan orang tua, jadilah anak yang rajin, dan mau mendengarkan nasihat orang tua. Ya, adik-adik, bisa dilakukan ya? Ya, bisa dong, anak-anak sekolah minggu GKPS Marindal pasti hebat-hebat semuanya, ya, dan baik-baik. Oke. Nah, sebentar lagi kita akan membaca ayat hafalan, ya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Isinya adalah, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, kita ulangi lagi. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, adik-adik, nanti silahkan dihafal ya, tapi tidak perlu dikirimkan videonya. Adik-adik hanya menghafal saja, ya. Oke adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Semoga firman Tuhan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, dan semakin menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yuk, semuanya kita mau mengumpulkan persembahan. Semua persembahannya ada siap kan? Oke, kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi sejuta. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa, "Oh Yesus Hasamani," kemudian dilanjutkan dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita bersatu dalam doa. "Oh Yesus Hasamani, hanami haganup, pasada uhur nami, asetorang ganup, sing boy dalanon nami, salaka natorsa, dophama soman nami, torang hage huja. Amin." Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.